Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam kesempatan kali ini. Saya akan menjelaskan materi tentang teori seni musik. Ya, kita buka dulu beberapa tujuan dalam pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan seni musik, kemudian teori musik dasar, mengintegrasikan teori melalui alat musik virtual, serta kreativitas, sensitivitas, dan skill. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang seni musik. Nah, seni musik merupakan salah satu cabang dari seni itu sendiri, ya. Kalau kita lihat, menurut sejarah perkembangan musik ini tidak lepas dari perkembangan budaya manusia. Nah, hal ini disebabkan karena musik merupakan salah satu hasil dari budaya manusia. Di samping ilmu pengetahuan, arsitektur, bahasa, dan sastra, dan lain sebagainya. Nah, menurut Banu, bahwa musik ini merupakan cabang seni yang membahas dan menetapkan berbagai suara ke dalam pola-pola yang dapat dimengerti dan dipahami oleh manusia. Sementara Jamalus menyatakan bahwa musik merupakan suatu hasil karya seni, ya, berupa bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur pokok seperti irama, melodi, harmoni, dan bentuk atau struktur lagu serta ekspresi sebagai suatu kesatuan. Sementara Shadow ya menyatakan bahwa musik adalah waktu yang memang untuk didengar. Nah, jadi bisa kita simpulkan bersama bahwa musik ini merupakan wujud waktu yang hidup, yang merupakan kumpulan ilusi dan alunan suara. Nah, alunan musik yang berisi rangkaian nada, yang memiliki jiwa dan juga mampu menggerakkan hati para pendengarnya. Jadi memang kalau kita berbicara tentang musik ini berarti kaitannya dengan suara, gitu ya. Bagaimana suara ini dapat dikatakan musik ketika suara-suara yang dihasilkan ini memiliki pola dan juga apa ritme yang teratur seperti itu. Nah, bunyi dapat dikatakan sebagai musik ketika dia sudah memenuhi beberapa unsur-unsur seperti yang ada di sini. Yang pertama yaitu irama, melodi, harmoni, ekspresi, dan bentuk. Nah, jadi tidak semua bunyi dapat kita kategorikan sebagai musik, tetapi ketika dia sudah memiliki kelima unsur ini, maka bunyi tersebut atau suara tersebut bisa kita kategorikan sebagai musik. Nah, yang pertama yaitu irama. Apa itu irama? Ya. Irama ini merupakan urutan rangkaian gerak yang menjadi unsur dalam sebuah musik. Nah, irama dalam musik terbentuk oleh bunyi dan diam dengan bermacam-macam lama waktu atau panjang pendeknya membentuk pola irama bergerak menurut pulsa dalam ayunan irama. Jadi, irama ini ya berhubungan kaitannya itu dengan panjang pendeknya not dan juga berat ringannya tekanan atau aksen pada masing-masing not tadi. Nah, namun demikian, oleh teraturnya gerak, maka irama tetap dapat dirasakan meskipun melodinya diam. Nah, jadi ini ketika melodinya diam, tetapi untuk irama ini sifatnya masih bisa dirasakan karena sifatnya tadi dia bergerak, gitu ya. Rangkaian-rangkaian gerak yang menjadi unsur dalam sebuah musik. Gitu. Nah, dan keteraturan gerak ini menyebabkan lagu lebih indah didengar dan dirasakan. Oleh sebab itu, irama ini juga merupakan bagian dari jiwanya musik gitu ya. Jadi bagaimana urutan rangkaian gerak dari pola-pola yang dibentuk ya, panjang pendeknya atau bunyi atau diamnya yang bisa dirasakan dan juga didengar. Ini yang disebutkan irama. Kemudian unsur yang kedua yaitu melodi. Nah, melodi ini merupakan rangkaian dari beberapa nada atau sejumlah nada yang berbunyi atau dibunyikan secara berurutan. Nah, jadi kalau kita berbicara melodi ini kaitannya dengan nada, ya, atau mungkin sejumlah nada yang dibunyikan secara berurutan tadi. Nah, sementara Miller ya mengatakan bahwa melodi ini merupakan suatu rangkaian nada serta nada-nada dari melodi membentuk suatu ide musikal yang komplit. Jamalu sendiri menyebutkan bahwa melodi ini merupakan susunan rangkaian nada
nada ini merupakan bunyi dengan getaran teratur ya. Jadi masing-masing nada itu biasanya dia mempunyai tingkat hertz yang berbeda-beda tergantung dengan nada apa gitu. Jadi memang bunyi-bunyi yang bisa dikategorikan nada ini ya itu getarannya teratur seperti itu, yang memang terdengar berurutan serta berirama dan mengungkapkan suatu pikiran dan perasaan. Nah, ini unsur yang kedua. Kemudian unsur yang ketiga yaitu harmoni. Harmoni ini apa ya? Harmoni ini merupakan paduan nada atau bunyi gabungan dua nada atau lebih yang berbeda tinggi rendahnya dan dibunyikan secara serentak. Jadi kalau tadi beberapa kumpulan nada gitu ya, ada dua atau tiga atau lebih nada seperti itu yang dibunyikan secara serentak, nah inilah dikatakan harmoni. Nah, paduan nada tersebut merupakan gabungan tiga nada yang terdiri atas satuan nada dasar akord, nada terts, dan nada queennya. Jadi ada tiga tadi kalau misalkan dia menggunakan tiga nada ya, ada akordnya, ada tertsnya, dan ada queennya. Nah, sementara Kodijat mengatakan bahwa harmoni merupakan selaras, sepadan, atau bunyi yang serentak. Menurut harmoni yaitu pengetahuan tentang hubungan nada-nada dalam akord serta hubungan antara masing-masing akord. Nah, jadi ini kalau kita berbicara harmoni ini kaitannya dengan akord. Ya, ada beberapa nada yang kemudian dibunyikan secara serentak. Misalkan akord C, ada nada C, E, dan G di sana. Nah, seperti itu. Satu contohnya. Kemudian ya unsur selanjutnya yaitu ekspresi. Nah, ekspresi di sini kalau secara bahasa bisa kita maknai sebagai bentuk ungkapan rasa ya yang terlihat mungkin kalau manusia ekspresinya bisa dilihat melalui mimik wajahnya gitu ya atau mungkin melalui teks gesture tubuhnya gitu. Nah, kalau ekspresi musik ya itu meliputi tempo atau tingkat kecepatan musik, dinamika atau tingkat volume suara, keras lembutnya suara, dan warna nada yang tergantung dari bahan sumber serta cara memproduksi suaranya. Nah, jadi ekspresi dalam musik di sini dimaknai dari temponya. Misalkan ada lagu yang mungkin dengan tempo yang sedang, lambat, ataupun cepat. Nah, itu menggambarkan ekspresi gitu ya, ungkapan ya dari sebuah lagu atau mungkin tingkat kecepatan musiknya kalau kita berbicara tempo ya. Atau mungkin dinamika dari tingkat volume suara. Misalkan ada lagu yang ketika refrennya gitu ya, ada musik ketika refrennya itu volume suaranya lebih kecil, kemudian kembali pas bagian akhirnya gitu volumenya mengeras lagi seperti itu. Nah, ini kan menunjukkan ekspresi yang menggambarkan suatu ekspresi tertentu gitu ya, mungkin menunjukkan kesedihan atau menunjukkan kebahagiaan, menunjukkan kesemangatan. Nah, ini ekspresi lah yang bisa diungkapkan kalau dalam musik melalui temponya, dinamikanya, atau mungkin dari warna nada. Jadi tergantung dari bahan apa, instrumen apa yang digunakan di sini gitu ya. Kalau seandainya misalkan instrumen perkusi, ya eh, cara atau teknik kita memproduksi suara senar misalkan ya, ketika dengan teknik yang berbeda, maka akan menghasilkan akan memproduksi jenis suara yang berbeda pula dan ini juga menunjukkan ekspresi yang berbeda. Makanya kalau ekspresi di dalam musik ini ditunjukkan melalui tiga hal ini biasanya tempo, warna nada dan juga dinamiknya. Nah, di mana ekspresi ini merupakan ungkapan pemikiran dan perasaan ya. Artinya di sini melalui tempo, dinamik, warna nada ya. Hal ini si penyaji musik ya atau mungkin pencipta musik ini mengungkapkan pemikiran dan perasaan yang ingin disampaikannya dalam wujud suatu karya ini gitu. Jadi melalui ketiga hal ini yang dinamakan ekspresi. Kemudian ya unsur yang terakhir yaitu bentuk. Nah, kata bentuk diartikan sebagai bangun, rupa, sistem, wujud yang ditampilkan. Nah, sementara struktur diartikan sebagai susunan serta hubungan antara unsur-unsur musik dalam suatu lagu sehingga menghasilkan sebuah komposisi lagu yang bermakna. Masing-masing bagian tersebut akan diteliti menurut tema, harmoni, dan tanda dinamik. Dalam musik, bentuk berdasarkan susunan rangka lagu yang ditentukan menurut bagian-bagian kalimatnya.
Nah, sebuah karya musik yang mempunyai struktur fase dan struktur periode adalah bagian-bagian yang luas atau panjang dari struktur musik. Nah, jadi dalam bentuk suatu karya musik gitu ya, bentuk lagu ini ada banyak macam gitu ya, tergantung dengan bagian-bagian kalimatnya atau mungkin kerangka dari sebuah lagu. Nah, di sini ada bentuk ya, bagian bentuk yang pertama yaitu bentuk lagu satu bagian. Nah, jadi dalam sebuah lagu itu ada berbagai macam bentuk gitu ya. Ada satu bagian, dua bagian, tiga bagian, dan seterusnya. Nah, kalau satu bagian, ini biasanya dia terdiri atas satu buah kalimat saja. Nah, biasanya ini banyak ditemui dalam komposisi lagu Anda. Ada juga bentuk lagu dua bagian yang biasanya terdiri dari dua kalimat utuh yang berbeda. Sehingga jika ada kalimat yang diulang, secara utuh belum termasuk lagu dua bagian. Jadi artinya di sini ada dua kalimat utuh ya yang berbeda, bukan kalimat yang berulang. Biasanya kan kalau dalam sebuah lagu ada lirik-lirik atau mungkin bentuk-bentuk lagu yang diulang seperti itu. Nah, ini artinya bentuknya tidak bisa kita kategorikan sebagai bentuk lagu dua bagian. Nah, kemudian ada juga bentuk lagu tiga bagian. Nah, artinya di sini ada tiga kalimat yang kontras atau berbeda dari satu yang lainnya. Kemudian ada bentuk nyanyian, song form, ya apabila bagian satu dari sebuah bentuk tiga bagian yang sederhana diulang. Jadi polanya itu bentuknya A seperti itu. Nah, struktur demikian dikenal dengan bentuk nyanyian song form karena banyaknya lagu rakyat yang memiliki struktur ini atau dikenal dengan nama biner melingkar, rounded binary gitu ya. Nah, kemudian apabila dalam sebuah karya musik tidak terdapat pengulangan yang sama, baik dari tema, motif maupun kalimatnya, disebut bentuk tidak beraturan. Jadi ada juga beberapa lagu yang mungkin dia tidak membuat pengulangan ya, baik itu dari mungkin kalimatnya, liriknya seperti itu. Nah, jadi sini dia bebas gitu, tidak beraturan. Nah, ini biasanya dijumpai dalam karya-karya musik modern dan kontemporer. Nah, keterangan bentuk lagu tersebut telah mencangkup dalam semua karya musik. Artinya, setiap karya musik akan mempunyai bentuk seperti keterangannya. Sudah dijelaskan tadi. Jadi, setiap musik atau lagu itu dia pasti punya bentuk gitu ya. Tergantung apakah mungkin dia satu bagian atau mungkin juga sampai bentuk yang tidak beraturan tadi. Ini artinya di sini tidak ada pengulangan-pengulangan yang dilakukan seperti itu. Oke. Nah, itu tadi ya unsur-unsur musik, kelima unsur musik ya ada irama, melodi, harmoni, ekspresi dan bentuk yang dimana kita dapat mengkategorisasikan bunyi ya atau suara-suara ke dalam suatu karya musik ketika dia memiliki kelima unsur ini. Nah, sekarang kita masuk ke ini virtual musik ya. Tadi kita sudah oh sorry, ada materi kedua ya. Sebelumnya kita mengenal dulu notasi balok. Sebelum kita ke musik virtual ya, kita harus mengenal dulu ada namanya tadi notasi atau nada tadi ya. Nah, jadi kita perlu mengenal ini ya dalam membuat suatu karya musik, kita harus mengenal dulu bentuk dan nilai-nilai notasi balok. Dan biasanya kalau di sekolah di yang kalian kenali mungkin sebelumnya adalah notasi angka seperti itu. Nah, ini adalah bentuk dan nilai dari notasi balok. Ada beberapa bentuk ya, bentuk not yang semakin berbeda bentuk ini ternyata juga memiliki nilai yang berbeda pula gitu. Nilai not ini menunjukkan berapa ketuk ya. Jadi berapa ketuk not tersebut dibunyikan atau dimainkan seperti itu kalau misalkan instrumen. Nah, di sini yang pertama ada bentuk not penuh. Nah, kalau seandainya dalam suatu eh, suatu karya musik gitu ya, atau mungkin dalam sebuah garis paranada, kalian menemukan bentuk not seperti ini bisa dikatakan bentuk not penuh, ya di mana nilai not penuh ini yaitu sebanyak 4 ketuk. Jadi kalau misalkan kalau kita hitung, tep, 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 seperti itu tergantung dengan temponya gitu ya. Nah, kemudian kalau seandainya ada bentuk not seperti ini ya yang dimana ini kosong ya tidak terisi. Nah, ini adalah not setengah yang dimana nilai notnya adalah 2 ketuk. Kemudian kalau seandainya ada
not yang mungkin bentuknya sama, tetapi di bulatan ini dia penuh gitu ya, terisi tidak kosong. Nah ini disebut dengan not seperempat, yang dimana nilai notnya ini sebanyak satu ketuk. Jadi kalau seandainya kita lihat di sini ya, ini adalah 4 ketuk, tep, 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 kemudian ini 2 ketuk, tep, 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 tep. Nah ini ada satu ketuk, tep, 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 tep. Nah, jadi ini nilainya sama ini kalau misalkan dibunyikan ya, dimainkan seperti itu. Kemudian ada juga not seper 8. Nah ini udah mulai ada benderanya. Nah ini nilai notnya setengah ketuk. Jadi kalau seandainya ini not satu ketuk ya, dibagi menjadi 2 ketuk ya, artinya dibagi 2 ya, maaf. Saya dibagi 2 menjadi nilainya setengah. Jadi tep tep, ini tep tep. Jadi kalau ini tep, ini tep tep gitu. Kemudian ini juga ada not seper 16 dengan nilai seperempat ketuk, artinya dibagi lagi ya. Tep 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 gitu. Kemudian not seper 32. Wah, ini benderanya udah banyak ya, ada 3. Ini nilainya seper 8 ketuk. Di artinya di sini bentuk not ini ya menggambarkan berapa jumlah ketukan yang akan dibunyikan atau dimainkan dalam sebuah garis paranada kalau kalian membaca notasi balok. Jadi berbeda halnya ketika kalian membaca notasi angka. Biasanya kalau notasi angka itu ya jumlah ketukan itu kita bisa lihat dari tanda-tandanya. Misalkan ada titik ya, atau mungkin nadanya ini dimainkan secara berulang, misalkan sol, 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 atau mungkin sol dengan 4 ketuk ya, artinya ada 3 titik di depannya, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk dan nilai notasi balok. Nah, kemudian kita kembali ya ke materi selanjutnya yaitu virtual musik. Jadi untuk mengenal ya kurang lebih beberapa alat musik virtual ya yang saya tunjukkan di sini. Ini rata-rata alat musik virtual dari daerah Bengkulu atau Rejang Lebong. Rejang Lebong atau Bengkulu seperti itu. Ini ada kulintang, ada rebana, ada dol, dan juga ada gong. Nah ini mungkin di beberapa daerah juga ada, tapi mungkin dengan penamaan yang berbeda. Yang pertama ini piano. Ini adalah alat musik harmoni ya. Eh, yang dimana di sini ada beberapa nada ya, C sampai dengan C oktav. Ini ada piano dengan potongan 1 oktav saja gitu. Nah, di sini kita bunyikan nada C dan tuts putihnya ya. Kemudian tuts selanjutnya nada D, E, Oke. Nah, ini adalah nada 1. Jadi jarak C ke D itu 1 ya. Nah, dan di atas ini ya, pada tuts hitam ini ya, ini adalah nada setengah. Jadi kalau seandainya ini C, ini cis. D, dis. E, tidak ada ais ya. F, fis. G, gis. A, ais. B, tidak ada bis. C, dan kembali ke cis. Oktav. Nah, di sini menentukan ya jarak antar nada. Jadi bisa kita lihat di sini. Jarak C dan D ini adalah 1 ya. Jadi C ke cis setengah, cis ke D setengah, berarti jarak C ke D 1. Kemudian jarak D ke dis setengah, dis ke E itu setengah, sehingga jarak D ke E adalah 1. Kemudian E ya tidak memiliki ace ya, tidak memiliki nada crestnya atau nada setengahnya, sehingga jarak E ke F ini adalah setengah. Nah, kemudian nada F. F ke fis setengah, fis ke G setengah, sehingga jarak nada F ke G itu 1. Selanjutnya juga sama, G ke gis, gis ke A ya, setengah ditambah setengah jadi 1, A ke ais, ais ke B setengah, sehingga A ke B menjadi 1. Nah, B ke C juga tidak ada tuts hitamnya atau nada setengah, sehingga jarak B ke C itu adalah setengah. Sehingga dalam 1 oktav ini ya bisa kita simpulkan bahwa jarak antar nada itu 1, 1 setengah ya,
satu, satu, satu setengah. Nah, itulah jarak antara nada. Jadi kalau di piano untuk musik-musik yang sifatnya harmonis seperti ini, dia memiliki nada. Yang inilah nanti kemudian akan menentukan melodi seperti apa, kemudian harmoninya seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ya ke alat musik virtual selanjutnya yaitu kulintang. Nah, kulintang ini juga memiliki nada yang dimana ya biasanya jenis-jenis nadanya ini tergantung dengan eh, garis atau tangga nada, mohon maaf, tangga nada masing-masing daerah. Jadi ada tangga nada pelok, ya, ada macam-macam tangga nada tergantung dengan eh, tangga nada yang ada pada lagu-lagu atau musik-musik daerah. Nah, ini kebetulan kolintang untuk daerah Rejang Lebong ya. Biasanya tangga nadanya ada dis, E, fis, gis, dan B. Nah, ini biasanya tangga-tangga nada-nada ini juga menunjukkan ekspresi atau bentuk dari sebuah lagu daerah. Nah, ini untuk kolintang Rejang Lebong. Kemudian alat musik virtual yang selanjutnya yaitu rebana. Nah, rebana ini ada meskipun dia bentuk musik perkusi ya, jenis musik perkusi, tapi ternyata dia juga memiliki dua karakteristik suara, ada dum dan ada ta. Nah, ada dum dan ada ta. Nah, jadi di sini menunjukkan warna suara dari rebana ini. Jadi tergantung dengan bagaimana hasil produksi suaranya nanti, tergantung dengan aransemen musiknya. Kemudian ada juga dol ya. Kalau dol ini biasanya hanya ada satu warna suara ya, dan juga sama sepertinya gong. Nah, ini adalah bentuk alat musik perkusi rebana, dol, dan gong. Dan kulintang piano merupakan musik harmoni. Baik, demikianlah tadi penjelasan dari saya tentang teori dasar seni musik. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.